Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan pelajari bentuk akar. Pertama akan kita pelajari dulu adalah pengertian bilangan bentuk akar. Masih ingatkah kalian bahwa bentuk bilangan berpangkat pecahan dapat juga dijadikan menjadi bilangan bentuk akar? Misalkan di sini 2 berpangkat 3/2. Nah, bentuk berpangkat pecahan ini bisa kalian jadikan menjadi bentuk akar. Ingat ya, 3 ini adalah pangkat dari 2, 2 ini adalah bentuk akarnya. Berarti ini akar pangkat 2. Kalau akar pangkat 2, 2-nya nggak perlu lagi tulis ini, tinggal bilangan pokok kita 2, pangkat 2 ini adalah 3. Kemudian lagi 3 pangkat 1/3. Ini juga kalian bisa rubah menjadi bentuk akar. Berarti 3 ini berpangkat 1, ini adalah akar pangkat 3. Berarti ini akar pangkat 3. Kalau akar pangkat 3 di sini dituliskan ya. Berarti 3-nya berpangkat 1. Atau ini juga sama juga dengan akar pangkat 3 dari 3. Misalkan lagi di sini akar 16. Akar 16 ini bisa juga kalian jadikan bilangan berpangkat. Akar 16 ini sama juga dengan 16 ini berapa pangkat berapa? 4 pangkat 2. Ini bisa kalian rubah menjadi akar 4 pangkat 2. Akar pangkat 2 ketemu pangkat 2 ini boleh dicoret, berarti akar 16 sama juga dengan 4. Kemudian lagi akar 8. Akar 8 ini bisa juga kita rubah menjadi bentuk berpangkatan. Ingat, 8 itu sama juga dengan 2 berpangkat 3. Berarti ini juga dapat ditulis akar pangkat 2 dari 2 berpangkat 3. Kalau ini kita rubah menjadi bentuk berpangkat, ini sama juga dengan bilangan pokoknya 2. Berarti pangkatnya 3, kita tulis di atas, per tanda akarnya di sini akar pangkat 2. Nah, selanjutnya kita bahas bilangan bentuk akar. Bilangan bentuk akar itu merupakan akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional tapi merupakan bilangan irasional. Berikut ini akan kita contohkan mana yang termasuk bentuk akar, mana yang tidak ya. Misalkan yang pertama di sini akar 4. Akar 4 itu sama juga dengan 2. Nah, berdasarkan definisi tadi, bilangan bentuk akar itu adalah bilangan yang hasilnya bukan bilangan rasional. Berarti hasilnya bukan bilangan rasional. Arti bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, 2 ini bisa kalian nyatakan dalam bentuk pecahan. Berarti akar 4 ini bukan bentuk akar. Contoh berikutnya, akar 7. Nah, untuk menentukan akar 7 ini, nanti kalian boleh menggunakan kalkulator. Gunakan kalkulator, misalkan akan diperoleh hasil 2,6457131,0 dan masih banyak lagi angka. Ini tergantung kalkulator yang kalian gunakan ya. Kalau kalian menggunakan kalkulator yang 10 digit, maka yang angka belakang komanya yang terdeteksi hanya 10 angka saja. Tapi kalau kalian nantinya menggunakan kalkulator yang lebih canggih, akan kalian peroleh di sini angka belakang koma ini tak terhingga, nggak tahu kita berapa banyaknya, banyak sekali ya. Maka ini tidak dapat kita jadikan bilangan bentuk pecahan, maka ini disebut bilangan irasional. Ingat ya, bentuk akar itu adalah merupakan bilangan irasional. Berarti ini contoh dari bentuk akar. Akar 7 adalah bentuk akar karena dia menghasilkan di sini adalah bilangan irasional. Contoh berikutnya, akar 9. Akar 9 itu berapa?
3 ya. 3 apakah bisa dijadikan bilangan pecahan? Bisa, maka dia bukan bentuk akar. Misalkan lagi, akar 2. Coba kalian hitung dengan kalkulator, jangan kalkulator HP ya. Kalau kalkulator HP itu biasanya hanya 10 digit aja. Kalian gunakan kalkulator yang canggih. Akar 2 itu akan diperoleh hasilnya 1,41, 1,2, 1, 3, 5, 6, 2, 3, 2, 3, 0, 9, 5 dan masih banyak lagi angka di belakang komanya, sehingga kita tidak dapat menjadikannya bilangan berbentuk pecahan atau bilangan rasional. Ini termasuk bilangan irasional. Ingat ya, bilang irasional itu tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Kalau dia irasional berarti ini merupakan bentuk akar. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk akar yang lainnya. Silakan kalian coba dengan menggunakan kalkulator masing-masing ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah sifat-sifat akar. Sifat akar yang pertama, akar kuadrat dari A pangkat 2 itu sama juga dengan A. Ini dapat kalian buktikan. Misalkan di sini akar kuadrat dari 3 pangkat 2. Ini bisa kalian rubah menjadi bentuk berpangkatan pecahan. Ini sama juga dengan 3 pangkat 3 ini berpangkat 2. Ini apa? Akar kuadrat. Akar kuadrat berarti sini 2. Akar 3 pangkat 2 itu sama juga dengan 3 pangkat 2 per 2. Sama juga dengan 3 pangkat 1 atau 3. Berarti di sini berapapun nilai A dan berpangkat 2, kalau dia sini akar kuadrat, hasilnya akan selalu A ya. Sifat bentuk akar yang pertama. Kemudian kita bahas lagi sifat bentuk akar yang kedua. Akar A kali B itu akan sama juga dengan akar A dikali akar B. Nah, sekarang coba kita buktikan. Akar 9 kali 4. Ini sama juga dengan akar 9 kali 4, akar 36. Akar 36 itu sama juga dengan 6. Nah, sekarang coba kita tulis terpisah seperti yang di ruas kanan. Akar 9 kali 4 sama juga dengan akar 9 dikali akar 4. Kita buktikan sama enggak hasilnya. Akar 9 berapa? 3. Kali akar 4, 2. 3 kali 2, 6. Nanti sama ya. Boleh ditulis tergabung, boleh ditulis terpisah. Ini sifat akar yang kedua. Sekarang sifat akar yang ketiga lagi. Ketiga ini bentuk pembagian. Akar dari A per B sama juga dengan akar A per akar B. Misalkan di sini kita buktikan akar 144 per 9. Ini sama juga dengan, kalau ini kalian selesaikan terlebih dulu yang di dalam tanda akar, ini sama juga dengan akar 144 dibagi 9. Jawabannya 16. Akar 16 berapa? 4. Atau penulisan ini kalian pisah. Jadinya sini akar 144 per akar 9 sama juga dengan akar 144 12 per akar 9 3. 12 bagi 3 4. Hasilnya sama ya. Berarti sifat akar yang ketiga adalah akar A per B itu artinya sama juga dengan akar A per akar B, dipisah penulisannya. Selanjutnya akan kita bahas tentang cara
Menyederhanakan bentuk akar. Nah, untuk menyederhanakan bentuk akar, kalian harus ingat dulu bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu adalah bilangan yang diperoleh dari perkalian bilangan yang sama. Misalkan 1 kali 1 hasilnya adalah 1. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. 3 kali 3 hasilnya adalah 9. 4 kali 4 hasilnya 16. 5 kali 5 25. 6 kali 6 36. 7 kali 7 49. 8 kali 8 64 dan seterusnya. Ini disebut juga dengan bilangan kuadrat atau bilangan yang bisa dicari akarnya. Ini disebut bilangan kuadrat ini, dan masih banyak lagi bilangan yang lainnya ya. Nah, untuk menyederhanakan bentuk akar ini, kalian usahakan muncul angka kuadrat dalam bilangannya. Misalkan di sini. Yang pertama, kita disuruh menyederhanakan bentuk akarnya. Yang akan kita sederhanakan misalkan di sini akar 8. Akar 8 ini adalah bentuk akar. Bentuk akar ini bisa kalian sederhanakan. Akar 8 itu sama juga dengan 8 itu berapa kali berapakah yang hasilnya 8 dengan syarat salah satunya muncul bilangan kuadrat. Ambil bilangan kuadrat yang terbesar. Berarti di sini 8 bisa kan dibagi 4? Hasilnya 2 ya. Berarti 8 itu sama juga dengan 4 kali 2. Kenapa nggak diambil 1 kali 8? Kalau 1 dikali 8 berarti kan tetap hasilnya ya. Berarti ambil bilangan kuadrat yang terbesar. Dengan menggunakan sifat akar 8 itu dapat dirubah juga dengan akar 4 dikali 2. Ini sama juga dengan akar 4 dikali akar 2. Akar 4 berapa? Akar 4 hasilnya 2. 2 dikali akar 2. 2 akar 2. Akar 2 ini nggak bisa lagi tentukan akarnya karena dia bilangan irasional, karena dia bentuk akar ya. Contoh yang kedua, misalkan lagi akar 12. Akar 12 berapa? Ini contoh bentuk akar lagi. 12 itu berapa kali berapa yang hasilnya 12? 12 ini merupakan hasil dari 4 dikali 3. Akar 12 ini dapat kalian rubah menjadi akar 4 dikali 3. Ini sama juga dengan akar 4 dikali akar 3. Akar 4 berapa? Akar 4 2. 2 dikali akar 3. 2 akar 3. Misalkan lagi contoh yang ketiga. Akar 27. 27 itu berapa kali berapa yang hasilnya 27? Ingat ya, salah satunya adalah bilangan kuadrat. 27 itu sama juga dengan 9 dikali 3. 9 adalah bilangan kuadrat ya. 9 kali 3 27. Ini dapat ditulis akar 9 kali 3 sama juga dengan akar 9 dikali akar 3. Akar 9 berapa? 3. 3 kali akar 3. 3 akar 3. Contoh berikutnya misalkan lagi akar 48. 48 tuh berapa kali berapa saja yang hasilnya 48? Ingat ya, yang salah satunya harus bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat di sini 4 kali berapa yang hasilnya 48? 4 kali 12 bisa ya. Kalau kita ambil 9 kali berapa? 48 nggak ada. 16 dikali berapa? 48. 16 kali 3. Ingat, ambil bilangan kuadrat yang terbesar. Kalau kalian ambil bilangan kuadrat yang terkecil juga bisa, tapi kalian harus menyederhanakan lagi. Berarti 48 itu sama dengan 16 kali 3. Atau dapat ditulis akar 16 dikali 3. Ini sama juga dengan akar 16 dikali akar 3. Akar 16 sama juga dengan 4 kali akar 3, 4 akar 3. Ini adalah beberapa contoh menyederhanakan bentuk akar.
Yang pertama yang akan kita pelajari dulu adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ini yang harus kalian ingat konsepnya di sini apa? Angka dalam tanda akarnya harus sama. Kalau angka dalam tanda akar tidak sama, berarti kalian tidak bisa menjumlahkan atau mengurangkan bentuk akar. Nah, ini sifat penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Misalkan sini A akar C ditambah B akar C. Di sini kan angka di dalam tanda akar ini harus sama. Ini sama C. Tinggal kalian jumlahkan angka yang di depan tanda akar saja. Ini sama juga dengan A tambah B akar C. Misalkan di sini contohnya akar 2 ditambah 3 akar 2. Coba kalian perhatikan di sini, bilangan di dalam tanda akarnya sudah sama. Ini 2, di sini juga 2. Berarti angka di dalam tanda akar sama, berarti tinggal kalian jumlahkan angka yang di depan tanda akar. Berarti depan akar 2 ini pasti ada angka 1. Ini tambah 3 akar 2, berarti 1 tambah 3 berarti 4 akar 2. Berarti yang kalian jumlahkan hanya angka di depan akar saja. Ini yang kalian jumlahkan. Misalkan lagi 3 akar 5 ditambah 2 akar 5. Berarti angka di dalam tanda akarnya sudah sama, kalian tinggal menjumlahkan angka yang di depannya saja. 3 dengan 2 ini kalian jumlahkan. 3 ditambah 2 sama juga dengan 3 ditambah 2 akar 5. Ini sama juga dengan 3 tambah 2 5 akar 5. Nah, selanjutnya ke pengurangan bentuk akar. Konsep pengurangan bentuk akar ini sama juga dengan penjumlahan bentuk akar. Berarti angka atau variabel di dalam tanda akar harus sama. Kalau dia tidak sama, berarti kalian tidak bisa mengurang atau menjumlahkan. Kalau pengurangan berarti kalian tinggal kurangkan angka yang di depan tanda akar. Ini tinggal kalian kurangkan. Berarti hasilnya di sini sama juga dengan A dikurang B akar C. Misalkan di sini 6 akar 2 jika dikurang dengan 3 akar 2. Nah, coba kalian perhatikan di sini angka di dalam tanda akarnya sama, berarti tinggal kalian kurangkan angka yang di depan tanda akarnya saja. Jadi 6 dikurang 3. Ini sama juga dengan 6 dikurang 3 akar 2. 6 kurang 3 berarti 3 akar 2. Nah, sekarang kita jawab contoh soal yang pertama. Ingat tadi ya, untuk pengurangan dan penjumlahan bentuk akar, dia bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika angka di dalam tanda akarnya sama. Cara menyamakannya berarti kita harus menyederhanakan bentuk akar. Berarti ini kita sederhanakan bentuknya dulu, 45 sama 80. Untuk menyederhanakan, ingat aja tadi bilangan kuadrat tadi berapa aja? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 sampai seterusnya ya. Masih banyak lagi bilangan kuadrat yang lain. Nah, 45 ini kira-kira berapa kali berapa yang hasilnya 45? Berapa kali berapa yang hasilnya 45? Artinya 45 itu sama juga dengan bilangan kuadratnya berapa? 9 dikali 5. Sedangkan 80 dari bilangan kuadrat 80 itu sama juga dengan berapa? 80 sama juga dengan 16 dikali 5. Karena di sini 9 adalah bilangan kuadrat, 16 juga bilangan kuadrat, bisa dicari akarnya.
Berarti tinggal kita jawab. Akar 45 itu tadi sama juga dengan akar 9 dikali 5 dikurang 3 akar 80 itu sama juga dengan 16 dikali 5. Ini sama juga dengan akar 9 sini. Atau boleh kalian pisah penulisannya, akar 9 kali akar 5 dikurang nih 3 kali akar 16 kali akar 5. Akar 9 berapa? 3. Berarti 3 akar 5 ini 5 ini adalah bentuk akar ya. 3 kali akar 5, 3 akar 5 dikurang 3 kali akar 16 ini berapa? Akar 16 ini adalah 4 ya, tinggal kalian kalikan. 3 kali 4 12 dikali akar 5, berarti 12 akar 5. Nah, sekarang angka yang di dalam tanda akarnya sudah sama, berarti kalian tinggal mengurangkan angka yang ada di depan tanda akar ini, tinggal kalian kurangkan. 3 dikurang 12 akar 5. Jawabannya 3 dikurang 12 negatif 9 akar 5. Selanjutnya kita jawab soal yang kedua lagi ya. Untuk soal yang kedua caranya sama dengan yang pertama tadi. Berarti kalian sederhanakan bentuk angka yang di dalam tanda akar dulu. 32, 18, dan 50. 32 itu kira-kira berapa kali berapa yang hasilnya 32, dengan catatan harus muncul bilangan kuadrat. 32 itu sama juga dengan 16 dikali 2. Ambil bilangan kuadrat yang terbesar ya, bukan yang terkecil. 18 itu sama juga dengan 9 kali 2. Kalau 50, 25 dikali 2. Nah, sekarang langsung kita jawab. Sama juga dengan akar 32 tadi, sama juga dengan 16 kali 2. 16 dikali 2 tambah 3 akar 18 sama juga dengan 9 kali 2 dikurang 2. Akar 50 sama juga dengan akar 25 dikali 2. Ingat tadi sifat-sifat akar ya. Ini sama juga dengan, mana yang bisa dicari akarnya? Akar 16 ini bisa dicari kan? Ini hasilnya 4. Akar 9 3. Akar 25 adalah 5, sedangkan 2 akar 2 ini adalah bentuk akar ya. Tinggal kita hitung, akar 16 sama dengan 4, berarti 4 dikali akar 2, langsung aja dijawab, tambah 3 dikali, ini berapa hasilnya? 3 akar 2 dikurang 2 dikali 5 akar 2 sama dengan 4 akar 2 ditambah 3 kali 3, 9 akar 2 dikurang 2 kali 5, 10 akar 2. Nah, sekarang bilangan di dalam tanda akarnya sudah sama, berarti tinggal kalian jumlahkan dan kurangkan angka yang terletak di depan tanda akar. Berarti ini kalian jumlahkan, kemudian setelah dijumlahkan ke sini tinggal dikurangkan saja. 4 tambah 9 dikurang 10 akar 2. Bentuk akarnya di sini adalah akar 2 ya. 4 tambah 9, jawabannya di sini 13. 13 dikurang 10 berarti 3 akar 2. Nah, untuk yang tadi 4 ini datangnya adalah dari akar 16. Ini hasilnya adalah 4 ya. Akar 2 ini adalah bentuk akarnya. 3 ini 3 yang di sini peroleh dari akar 9. 3 langsung kita pindahkan. Ini 2-nya, akar 25-nya berapa? 5. Langsung kita pindahkan. Nah, selanjutnya kita bahas contoh yang ketiga lagi ya. Nah, sekarang kita bahas contoh yang ketiga. Caranya sama ya, berarti bilangan yang di dalam tanda akar kalian sederhanakan terlebih dahulu. 27, 48, 12. 3 ini nggak bisa lagi disederhanakan, ini sudah bentuk akar yang paling terkecil ya.
Tinggal 27 itu berapa kali berapa yang hasilnya 27, dengan syarat muncul bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat yang terbesar yang dikalikan hasilnya 27 adalah 9 kali 3. Kalau 48 di 16 dikali 3, 12, sama juga dengan 4 dikali 3. Usahakan bilangan kuadrat yang muncul ini adalah bilangan kuadrat yang terbesar ya. Langsung kita jawab, sama juga dengan akar 27 ini dirubah jadinya sama juga dengan akar 9 dikali 3 tambah akar 48 itu sama juga dengan akar 16 kali 3 dikurang akar 12 sama juga dengan akar 4 kali 3 tambah 2 akar 3. Nih, yang bisa kalian cari akarnya adalah 9, 16, dan 4. Sedangkan akar 3 itu adalah bentuk akarnya ya. Sini sama juga dengan akar 9 kali akar 3 tambah akar 16 kali akar 3 dikurang akar 4 kali akar 3 tambah 2 akar 3. Akar 9 berapa? 3 ya. 3 dikali akar 3, 3 akar 3 tambah akar 16, 4 ya. 4 kali akar 3, 4 akar 3. Selanjutnya dikurang akar 4 berapa? 2 ya. 2 dikali akar 3, 2 akar 3 ditambah 2 akar 3. Nah, coba kalian perhatikan, angka di dalam tanda akarnya semuanya sudah sama. Berarti bentuk akarnya di sini adalah akar 3. Berarti kalau dia ada penjumlahan dan pengurangan, tinggal kalian jumlahkan dan kurangkan angka yang di depannya saja. Ini tambah, ini di apa? Tandanya sini kurang. Ini kemudian ditambah lagi 2 ya. Sama juga dengan 3 ditambah 4, 3 tambah 4 dikurang 2 tambah 2. Bentuk akarnya di sini adalah akar 3. Sama juga dengan 3 tambah 4, 7, 7 kurang 2, 5, 5 tambah 2, 7. Berarti jawabannya adalah 7 akar 3.